Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada kita dan dijadikannya manusia sebagai pemimpin di muka bumi, sebagaimana dalam salah satu firman-Nya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di hadapan para malaikat, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tentu menjadi seorang pemimpin, manusia dikatakan pemimpin memiliki banyak kewajiban-kewajiban, dan seyogyanya pemimpin harusnya memberi contoh kepada orang-orang yang dipimpin atau makhluk-makhluk yang dipimpinnya. Salam dan taslim kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diteladani oleh seluruh umat manusia. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih di bulan suci Ramadan ini, tentu banyak sekali kita mendengar tentang kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan. Entah itu pahala yang dilipat gandakan, atau bahkan segala sesuatu yang tadinya menjadi sunnah bisa menjadi wajib dalam kadar pahala yang tentunya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Dan banyak hal-hal lain yang menjadi kesenangan-kesenangan tersendiri bagi orang-orang muslim di bulan suci Ramadan, terutama mereka yang beriman dan tentunya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu di bulan suci Ramadan ini kita juga menginginkan hasil akhir daripada bulan suci Ramadan tersebut, yakni pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini saya akan mengangkat sebuah tema tentang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali kita melihat manusia-manusia di era sekarang atau manusia-manusia modern yang lebih mementingkan memburu hartanya daripada menjadikan dunianya sebagai ladang untuk mencari pahala sebagai bekal di akhirat nanti. Bahkan dalam kasus-kasus sosial, banyak juga di antara manusia kita melihatnya sebagai sesuatu kekeliruan, yang salah satu contohnya adalah mereka berselisih, iri hati, dengki hanya gara-gara persoalan harta yang mereka lihat. Padahal di salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, jikalau kita ingin melihat sebuah kebaikan, saya terjemahkan secara bebas, maka tentu jangan sekali-kali kita menengadah ke atas atau melihat ke atas. Melihat ke atas dalam artian dalam persoalan harta kita melihat orang-orang yang ada di atas kita. Kita harus melihat orang-orang yang ada di bawah kita, kiranya nanti dengan proses tersebut kita bisa menjadi orang-orang yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekeliruan yang sering dilakukan oleh manusia adalah memandang orang yang di atasnya dalam persoalan harta, akan tetapi dalam persoalan ilmu kita tidak memandang orang yang ada di atas kita. Seharusnya kondisi ini dibalik. Ilmu ketika kita pandang, kita harus melihat orang yang ada di atas kita, sedangkan harta seyogyanya kita melihat orang yang ada di bawah kita. Bukankah di dalam Al-Quran sendiri kita sering diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar? Bahkan ayat pertama yang turun di Al-Quran adalah Iqra, bacalah, yang berarti belajar, menghayati, mengamalkan, mengkaji, dan segala bentuk-bentuk pembelajaran itu harusnya
kita orientasikan kepada kebaikan-kebaikan dunia, terlebih lagi kepada kebaikan-kebaikan akhirat. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kepada kita semua untuk merenungi hadis ini, yang mana kita diperintahkan untuk melihat ke bawah dalam persoalan harta. Kiranya kita bisa bersyukur lebih banyak lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saudaraku rahmatul Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan ini kita jadikan momentum seperti sekolah, seperti lembaga yang datanya sekali setahun untuk kita manfaatkan sebagai media untuk belajar menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih baik, menjadi lebih sempurna keimanan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kebaikan-kebaikan, dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan dosa kepada kita yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Tentu puasa yang dimaksudkan adalah puasa yang sesuai dengan tuntunan, bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi segala bentuk-bentuk yang bisa menghapuskan amalan puasa kita atau membatalkan puasa kita. Tentu dalam proses puasa tersebut banyak sekali hal-hal yang bisa saja membuat kita tergelincir dalam keburukan. Ya, khususnya bagi pengguna-pengguna media sosial misalnya, dengan melihat hal-hal yang negatif, tentu ini merupakan bagian daripada hal-hal yang bisa menggagalkan puasa kita, dan kita tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kacamata saya secara pribadi, puasa ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus kuat ya menghadapi segala bentuk cobaan-cobaan yang mungkin kita hadapi. Dan tentunya setiap manusia memiliki persoalan yang berbeda, permasalahan yang berbeda, dan harus menyikapinya dengan baik dan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita, memberikan kebaikan-kebaikannya kepada kita, dan menjadikan kita sebagai generasi pilihan yang membawa kita pada kebaikan yang hakiki, yakni kebaikan yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.